Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Dika, aka Violent Artwork. Biasa teman-teman sekitar lokal mungkin mengenalkan saya sebagai ceker. Alasan menggambar saya tidak punya alasan yang pasti. Pada awalnya emang dari hobi, mungkin entah hobi yang hobi pada masa kecil tapi tidak pernah saya dalami lagi. Terus kemudian pada tahun 2013 kalau nggak salah, saya bertemu teman saya dari Ponorogo ya di suatu gigs. Terus kita saling ngobrol tentang dunia gambar, belum ilustrasi, belum pernah mengerti apa itu ilustrasi, apa itu artwork, apa itu berkesenian, itu belum tahu pasti. Terus pada akhirnya pada waktu itu saya masih bekerja di satu bangunan di Malang. Terus akhirnya setiap malam minggu saya memberanikan diri. Jadi antara Malang Ponorogo, saya setiap malam minggu saya PP. Dan di sanalah saya mulai mengerti dunia kayak gini. Tapi pada awal itu saya belum memberanikan diri langsung terjun ke dunia ilustrasi. Saya lebih terjun di font, logo kayak gitu. Untuk ini saya tidak pernah merasakan apa yang namanya les atau apapun lah, akademis lah. Yang ini real otodidak, mungkin dari circle pertemanan di dunia musik. Saya akhirnya saling sharing, saling bla bla bla, dan akhirnya jadilah hari ini sampai hari ini. Untuk secara genre, saya sendiri tidak bisa mengecat itu genre apa, tapi atau sub apapun. Tapi mungkin kalau saya sendiri mungkin begitu mengikuti style dark art, dark illustration, paling enggak secuil dark illustration. Untuk memilih kalau saya harus memilih dengan dark illustration, saya tidak pernah memilih secara pasti, dan kenapa harus memilih itu saya tidak pernah tahu. Tapi pada awalnya saya belajar belajarnya emang diperkenalkan dengan hal-hal seperti itu. Terus pada akhirnya itulah yang saya bawa sampai hari ini. Kalau referensi secara pasti mungkin ada salah satu teman saya almarhum yang mungkin ilmu-ilmunya sampai hari ini masih saya pakai, dan cukup memotivasi saya dalam hal apapun. Ialah almarhum Mas Didi Ghazali. Itu adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dengan saya sampai hari ini. Kalau dibilang menggambar hobi atau pekerjaan, gimana ya, cukup rancu juga mau menjelaskan. Pada awalnya emang kita tidak bisa itu dibilang satu pekerjaan atau tidak. Tapi pada kenyataannya orang-orang mungkin di luar negeri dan lain-lain, banyak freelance yang menekuni dunia ini sampai menjadi pekerjaan. Mungkin kalau saat ini saya bilang mungkin ini adalah suatu pekerjaan, tapi belum tentu 2 atau 3, 4 tahun lagi ini suatu pekerjaan, atau mungkin set project atau apapun, saya belum ngerti. Mungkin kalau pengaruh sih lumayan signifikan ya. Saya memahami
beberapa tahun terakhir antara mood, pikiran dan lain-lain itu cukup berpengaruh dalam kehidupan saya. Dengan menggambar hari ini atau yang lalu-lalu itu adalah pengaruh besar. Saya bisa dipertemukan beberapa pemikiran, beberapa ideologi, beberapa pertemanan, beberapa lingkaran pertemanan itu ya dari menggambar ini. Kalau kebanyakan klien saya ya dari US, mungkin Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya. Mungkin lokal adalah beberapa, tapi ya itulah lokal. Kita tidak bisa ya paling nggak kita saling support lah antara lokal satu dengan lokal lainnya. Mungkin kalau saya dari luar masih terbilang kolot lah, masih menggunakan media-media lama seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Saya belum mencoba platform yang lebih mainstream seperti Fiverr dan lain-lain. Saya belum pernah mencoba sih. Saya masih cukup nyaman dengan menggunakan platform yang terbilang usang lah. Soalnya di situ saya terlalu nyaman dengan, maksudnya percakapan dari personal by personal di media itu. Artwork pertama kali yang saya buat mungkin sekitar tahun berapa ya, 2013 kalau nggak 14 mungkin. Soalnya sebelum itu saya sudah terjun di dunia ini mungkin lebih ke font logo, bukan langsung serta-merta langsung ke ilustrasi, enggak. Jadi sebelumnya lebih menekuni di font logo, death metal dan sebagainya. Mungkin gambaran kalau sampai hari ini yang paling puas, totali puas mana ya? Mungkin ini gambar pupil ini, mungkin itu bukan ya, nggak komisial sih, emang real saya menggambar secara iseng dan iseng banget, nggak ada yang kasih komisian atau apapun. Pada akhirnya terus laku secara dalam hitungan jam mungkin. Saya juga nggak maksudnya nggak pernah mengira sih, cuma gambar iseng-iseng dan menggambarkan menggambarkan mood saya hari itu, pikiran saya hari itu, terus saya tuangkan di kertas. Mungkin dalam 2 hari kalau nggak 3 hari sudah selesai. Terus saya cuma posting nggak jelas, terus ada orang yang emang mau membayar itu berupa soft filenya dengan harga yang lumayan. Cuma saya pun secara agak langsung sebenarnya ya merasa agak gimana kalau dijual, padahal itu emang real buat personal. Cuma ya udahlah, namanya pas namanya juga ya kebutuhan. Kalau secara deadline mungkin saya tidak pernah menanyakan soal deadline, mungkin klien-klien paham. Ya ada sih beberapa yang emang sampai hari ini dan terhitung sudah hampir 1,5 tahun, dan itu komisian sampai hari ini belum selesai. Dan untungnya sih si klien memahami gimana cara kerja seorang yang menggunakan mood untuk bekerja tak gampang. Kalau menggambar mungkin tergantung mood juga. Mungkin paling cepat 1 hari mungkin, tapi itu pun nggak pasti. Soalnya
mulai tahun 2016 ke atas saya lebih sering dengan menggunakan kertas ukuran A3. Jadi mungkin paling cepat untuk beberapa tahun terakhir paling 2 hari sampai 3 hari, itu pun paling cepat. Ada yang sampai berminggu sampai berbulan-bulan. Kalau pesannya untuk teman-teman yang lain, apa ya, tetap semangat aja lah dalam berkarya, cari jati diri dalam berkarya, jangan pernah malu dengan karakter, bentuk karakter, apa ya, selalu hindari plagiarisme dan lain-lain, karena apa ya, industri kreatif emang begitu membutuhkan apa itu namanya ciri khas dan karakteristik. Udah itu aja.